Halo semua, nama saya Fenicia dan teman saya Emma. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Data Mining Application. Sebelumnya, apa itu data mining? Data mining merupakan suatu proses penambangan data dalam jumlah data yang sangat besar dengan menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence terkini. Proses yang dimaksud adalah data mining terdiri dari banyak langkah perulangan yang rumit. Salah satu contoh dari data mining adalah saat kita membaca data buku telepon. Setelah selesai membaca, kita mendapatkan informasi kalau rata-rata yang namanya Banyu tinggal di Jawa Tengah. Hal itu bisa disebut sebagai proses. Tapi kalau emang dilakuin cuma buat cari tempat tinggal dari Banyu Setiawan di buku telepon, itu tidak bisa dikatakan sebagai proses data mining. Itu cuma proses query biasa. Jadi proses data mining sampai proses serta implementasi sangat penting, seperti penambangan emas. Di antara banyaknya material, pasti hanya sedikit emasnya, tapi nilai dari emas tersebut sangat tinggi. Kenapa data mining? Karena persaingan semakin ketat di skala global, pengakuan akan nilai dalam sumber data, ketersediaan data yang berkualitas pada pelanggan, vendor, transaksi, web, dan lain-lain, konsolidasi dan integrasi repositori data ke dalam gudang data, peningkatan kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data secara eksponensial, dan penurunan biaya, gerakan menuju konversi sumber daya informasi menjadi bentuk non-fisik. Data mining sangat diperlukan, terutama dalam mengelola data yang sangat besar. Tujuannya ialah untuk memudahkan aktivitas recording suatu transaksi dan untuk proses data warehousing agar dapat memberikan informasi yang akurat bagi penggunanya. Jadi intinya data mining mengubah kumpulan data besar menjadi sebuah pengetahuan. Karakteristik dari data mining itu sendiri adalah volume data besar dan jenis datanya bisa dianalisa, data yang ada tidak lengkap atau tidak teratur, bentuknya kompleks namun tetap memiliki struktur, dan data heterogen disimpan dalam sistem. Kelebihan dari data mining sendiri adalah menambah pengetahuan bagi para pengguna dan peneliti, terus juga dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang strategis. Oke, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita dapat menggunakan data mining dalam keseharian kita. Nah, di sini kita akan lebih terpacu kepada bisnis organisasi. Pertama, kita akan melihat dari sisi departemennya, yaitu adalah CRM, banking, retailing, manufacturing, brokerage, dan insurance. Sebetulnya mereka ini sama, yaitu menggunakan data yang sudah ada di masa lampau, lalu diproses dan digunakan untuk memprediksi masa depan. Untuk customer sendiri, dia akan lebih terpaku kepada marketing, hubungan dengan customer, menentukan customer yang paling potensial, dan menentukan juga bagaimana caranya untuk men-treat atau memperlakukan customer yang sudah setia ini. Nah, yang kedua adalah banking. Dia akan menggunakan forecast untuk menentukan loan application, lalu transaksinya, masih juga mengecek customer value yang ada pada setiap customer, dan terakhir adalah optimizing cash reserve with forecasting tadi itu. Nah, yang ketiga adalah retailing dan logistik, di mana dia akan menggunakan forecasting demi menentukan bagaimana caranya melakukan sales dan inventory levels pada tiap-tiap lokasi yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah menentukan logistik di dalam seasonal effects atau holiday yang akan terjadi. Yang terakhir adalah menggunakan forecasting untuk meminimalisir keadaan stok-stok di tiap-tiap lokasi. Nah, yang keempat itu ada manufacturing dan maintenance, di mana dia menggunakan forecast untuk mengecek keadaan bisnis di masa depan dan menggunakan itu untuk melakukan planning demi mendapatkan hasil bisnis yang lebih di masa depan tersebut. Nah, yang kedua adalah menentukan optimal rate plans yang akan dilakukan di waktu ke depannya. Nah, yang ketiga adalah melakukan optimizing marketing kepada customer yang tertentu. Jadi tidak untuk segala jenis customer, hanya beberapa yang memang setia kepada bisnis tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah mengidentifikasi dan memprevent fraudulent claim activities. Jadi tidak adanya aktivitas yang melenceng dari bisnis yang sedang dilakukan. Nah, yang keenam adalah
Salahnya yang kelima, itu adalah brokerage dan security trading, di mana dia tetap menggunakan forecast, namun untuk menentukan harga-harga yang ada. Lalu dia juga akan mengecek forecast untuk menentukan arah stok yang ada saat itu, demi mendapatkan hasil yang maksimal di waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah menentukan event-event untuk market yang akan diambil. Yang terakhir adalah insurance. Di insurance ini tetap menggunakan forecast, namun untuk memprediksi dan menghentikan kejadian yang gagal di masa depan. Yang kedua adalah mengidentifikasi hal yang aneh, hal yang janggal di dalam production system. Nah, ini tujuannya untuk menggunakan kapasitas dari manufacturing. Nah, yang ketiga adalah menggunakan forecast atau data yang sudah ada di masa lalu untuk menentukan pattern yang akan menghasilkan produk quality yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan mengenai data mining. Terima kasih.